Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, bagi para KPM yang sekarang statusnya sudah berubah menjadi SI dan tinggal di daerah yang nanti akan saya sebutkan ya, silakan untuk dicek apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo itu masuk ke kartu para KPM ya. Jadi silakan dicek saja. Tetapi kalau belum SI di Cikenji, itu harap ditunggu ya sampai statusnya berubah ya. Yang tadinya mungkin berhasil cek rekening atau baru SPM itu berubah menjadi standing instruction atau SI ya. Nah, oke, kita langsung saja di daerah yang pertama, ini dari Sumatera Utara. Silakan dicek apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum bagi KPM yang sekarang sudah berubah menjadi SI di aplikasi Cikenji ya. Kita acuannya itu menggunakan aplikasi Cikenji ya, bukan aplikasi cek bansos. Karena di aplikasi cek bansos itu tidak memunculkan semuanya ya. Itu cuma keterangannya iya atau tidak ya. Jadi silakan tanyakan ke pendamping masing-masing apakah sudah berubah menjadi SI atau belum. Atau bisa juga tanyakan ke petugas ya yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat mengenai statusnya, apakah untuk sekarang ini sudah SI atau belum. Kalau sudah SI, itu bisa dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh ya. Tetapi kalau belum, itu jangan terlalu sering ngecek, karena dikhawatirkan itu kecewa ya, karena belum berubah menjadi SI. Tetapi kalau sudah SI, itu disarankan untuk ngecek karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar ya. Jadi pendamping itu hanya bisa menyarankan saja bagi KPM yang sekarang statusnya sudah berubah menjadi SI di aplikasi Cikenji. Terus berikutnya ini dari Kalimantan Tengah ya, dari Sukamara ya. Ini untuk hari ini silakan dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya bagi teman-teman yang sudah SI di aplikasi Cikenji. Tetapi kalau terexclude itu sudah tidak dapat bansos lagi ya. Jadi silakan tanyakan apakah di Cikenji itu masih terdaftar sebagai penerima bansos atau sudah terexclude. Karena kalau sudah terexclude itu pasti ada alasannya kenapa KPM tersebut itu bisa terexclude ya. Nanti juga muncul keterangannya. Kalau sudah terexclude itu bisa mengajukan ulang, tetapi saya tidak bisa menjamin soal itu ya. Saya tidak bisa menjamin, saya hanya bisa menyarankan kalau memang masih merasa layak mendapatkan bansos, itu bisa mengajukan ulang, nanti juga akan ada pertimbangan lagi ya. Nanti perlu disurvei ulang dan sebagainya ya. Jadi silakan saja buat teman-teman dicek apakah terexclude atau tidak ya. Kalau sudah di-exclude itu sudah tidak dapat bansos lagi. Tetapi kalau baru berhasil cek rekening atau sudah SPM ya, itu masih bisa lah ya. Jadi silakan buat teman-teman tanyakan ke pendamping apakah ada kesalahan input data atau tidak. Kalau ada kesalahan input data, itu ada kemungkinan juga bansosnya sangat berpengaruh ya. Itu sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Mungkin ada kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir ya. Itu yang bisa menyebabkan bansosnya terkendala. Jadi silakan tanyakan saja ya. Kalau memang untuk sekarang ini masih belum jelas apakah masih sebagai penerima bansos atau tidak ya. Mungkin ada juga yang pindah tempat ya. Ada anggota keluarga baru, terus ada anggota keluarga yang meninggal dunia, terus status pernikahannya berubah, yang tadinya menikah terus cerai ya. Itu juga harus dimutakhirkan karena itu akan sangat berpengaruh banget terhadap pencairan bansos. Itu yang perlu dicatat ya. Terus berikutnya nih dari daerah Nusa Tenggara Timur ya. Ini dari daerah Timur Tengah Selatan ya. Ini juga disarankan untuk ngecek siapa tahu sudah ada saldo yang masuk bagi para KPM yang sudah berubah menjadi SI. Karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Termasuk di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah, daerah selatan ya. Selatan Jawa Tengah, daerah Cilacapan. Itu juga tidak sama ya. Ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum. Alhamdulillah untuk di daerah saya sendiri itu sudah cair dari bulan kemarin ya. Sudah cair dari bulan Februari ya. Alhamdulillah memang untuk daerah saya sendiri agak sedikit lebih cepat. Tetapi untuk bansos seperti beras ya, sama minyak gorengnya untuk sekarang ini masih proses ya, masih proses. Jadi belum ada pencairan di daerah saya sendiri ya, di tempat tinggal saya sendiri. Tetapi di daerah lain mungkin ada yang sudah melakukan pencairan ya.
karena ini juga tergantung dari kesiapan data dari pemerintah ya. Terus berikutnya ini dari daerah Gorontalo, ini juga disarankan untuk ngecek ya bagi para KPM yang sekarang sudah berubah menjadi SI. Ini khususnya daerah Gorontalo Utara ya, mungkin banyak juga KPM yang berasal dari daerah tersebut yang untuk PKH maupun BPNT susulan tahap pertama untuk sekarang ini masih belum cair ya, karena mungkin di bulan kemarin statusnya belum berubah ya. Nah, silakan dicek atau tanyakan juga ke pendamping masing-masing apakah sudah berubah atau belum. Kalau sudah berubah menjadi SI, itu silakan dicek ya. Mau 3 hari sekali boleh, mau seminggu sekali juga boleh, tidak ada larangan. Dan saran saya buat teman-teman, ngeceknya itu melalui M-Banking saja ya. Itu jauh lebih mudah dibandingkan kita itu harus ngecek ke agen maupun ke ATM ya. Itu jauh lah ya. Dan kita juga bisa ngecek setiap hari apabila kita pengen ngecek ya. Itu saya hanya bisa menyarankan supaya teman-teman itu mendaftar aplikasi M-Banking ya. Dan harus disesuaikan dengan bank penyalurnya. Contohnya dari BRI lah atau dari Mandiri ya. Jadi itu perlu disesuaikan juga ya. Terus berikutnya ini dari daerah Lampung ya, tulang bawang ini khususnya ya. Silakan buat teman-teman yang berasal dari daerah tersebut, apabila sudah menunjukkan status SI untuk hari ini, itu disarankan untuk ngecek. Karena kalau ada saldo yang masuk, tetapi dananya tidak ditarik 100% ya, atau telat melakukan penarikan, itu ada kemungkinan saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Dan tidak boleh ditinggal walaupun mungkin hanya 100.000 maupun 50.000 rupiah, karena dana yang diendapkan itu ada kemungkinan akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi sayang banget ya, karena dianggapnya itu KPM tersebut tidak membutuhkan bansos tersebut ya. Jadi kalau sudah ada saldo yang masuk, silakan ditarik semuanya ya. Jangan untuk menabung kartu KKS-nya ya. Terus berikutnya ini dari daerah Sulawesi Selatan ya, terutama dari daerah Goa. Siapa tahu ini juga sudah ada saldo yang masuk bagi para KPM yang sekarang sudah menunjukkan status SI. Karena dari pendamping itu tidak ada informasi resmi mengenai kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Jadi kalau sudah SI, pendamping itu hanya bisa menyarankan untuk ngecek ya, entah itu melalui M-Banking ya, agen resmi ya, maupun ke ATM itu juga bisa ya. Jadi silakan buat teman-teman dari Goa, Sulawesi Selatan, untuk hari ini silakan ngecek bagi yang sudah SI apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum. Kalau sudah ada saldo yang masuk, silakan melakukan pencairan ya, supaya nanti saldonya tidak ditarik lagi masuk ke kas negara. Terus berikutnya ini dari Riau ya. Ini dari Riau, mungkin teman-teman dari Riau juga banyak yang sekarang ini untuk PKH maupun BPNT susulan tahap pertama masih belum cair ya. Karena memang masih belum rata dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sedikit lebih cepat, ada pula yang sedikit lebih lambat. Ini tergantung dari kesiapan data dari pemerintah ya. Jadi tidak boleh disamakan. Baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dari Riau, Sumatera Selatan ya, contohnya ya, atau dari Medan, atau dari Aceh, itu semuanya berbeda-beda. Berbeda kepengurusan ya. Jadi silakan buat teman-teman dari Sulawesi Selatan, terus dari Riau, dari Gorontalo ya, Kalimantan, Sumatera Utara ya, sama daerah NTT. Untuk sekarang ini bagi yang sudah SI itu disarankan untuk ngecek 3 hari sekali maupun seminggu sekali ya. Untuk bansos susulan tahap pertama baik PKH maupun BPNT. Nah terus berikutnya ini dari daerah Jawa Barat ya, dari daerah Sumedang. Ini silakan ya bagi teman-teman yang sekarang masih menunggu untuk susulan tahap pertamanya. Dan bagi KPM yang sekarang sudah SI silakan dicek ya apakah sudah ada saldonya masuk atau belum. Kalau sudah ada saldo yang masuk, silakan melakukan pencairan ya, karena di setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah SI, ada juga yang masih belum ya. Dan berikutnya ini dari daerah Aceh ya, dari Aceh sama daerah Bali ya. Untuk sekarang juga disarankan untuk ngecek ya, bagi yang sudah SI di aplikasi Cikenji, karena tidak ada informasi resmi mengenai kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Jadi kalau sudah ada saldonya itu harus ditarik semuanya ya. Nah jadi untuk informasi PKH dan BPNT susulan tahap pertama untuk sekarang ini statusnya masih dalam tahap penyaluran ya. Begitu pula bagi anggota baru yang baru terdaftar bansos reguler tersebut untuk sekarang masih dalam tahap penyaluran. Dan ada pula PKH maupun BPNT validasi ya. Bagi yang sudah dapat selamat ya, karena
dianggap memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bansos tersebut. Dan untuk PIP, untuk sekarang ini statusnya masih dalam proses ya, jadi harap bersabar ya. Dan atensi YAPI juga masih diproses. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyalurannya, baik PIP maupun atensi yatim piatu. Terus untuk bansos beras 20 kg sama minyak goreng 4 liternya, untuk sekarang juga masih belum rata, termasuk di daerah saya sendiri. Untuk sekarang ini saya juga masih menunggu ya. Dan sekarang masih dalam proses. Kita tunggu saja, siapa tahu nanti di minggu yang akan datang atau di pertengahan bulan, itu ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos beras dan minyak gorengnya ya. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.